Pak Nurdin Halid, kami akan melanjutkan perbincangan tadi terputus pada saat ketika membahas bahwa banyak pihak menilai satu-satu jalan keluar adalah dengan Munas. Nah, kemudian apa kemudian yang menjadi hal yang sangat sulit untuk pihak dari Abu Rizal Bakri untuk melaksanakan Munas ini? Ini kalau setiap ada orang tidak puas terhadap sebuah keputusan tertinggi organisasi, kemudian maunya mereka itu harus diikuti, maka negara ini akan kacau balau. Kalau kita tidak menempatkan hukum sebagai panglima dari republik ini sangat berbahaya Pak Haris. Munas itu boleh-boleh saja, tapi Munas harus sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi kalau Munas atas desakan atau atas permintaan Agung Laksono dan kawan-kawan, yang nyata-nyata telah melanggar anggaran dasar rumah tangga, bagaimana kita mau penuhi? Kami bukan tabu dengan Munas, tapi Munas ada tata caranya, ada aturannya, ada peraturan organisasinya, ada undang-undangnya, yaitu namanya anggaran dasar rumah tangga. Sekarang begini, kalau Prof. Haris mengatakan bahwa satu-satunya menyelesaikan ini adalah Munas, oke, mari kita Munas. Munas siapa pelaksananya? Pelaksananya harus yang DPP yang sah. Siapa DPP yang sah? Kami mengatakan DPP yang sah Munas Bali. Belum tentu Agung Laksono mengatakan bahwa mengakui Munas Bali. Kalau tidak mengakui Munas Bali, dia minta Munas bersama. Tidak ada dasarnya Munas bersama. Kalau kita ikuti itu, maka ini presiden buruk bagi tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ini yang saya tentang. Bahwa demi harkat martabat Partai Golkar, maka konstitusinya yang bernama ADRT harus menjadi supremasi daripada seluruh kader Partai Golkar. Kalau sekarang kita Munas, kami ikuti. Nanti hasil Munasnya ada yang tidak puas, menggelar Munas lagi, tandingan lagi, kemudian harus lagi duduk bersama, Munas lagi, tidak akan selesai ini. Dan ini presiden buruk di dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Itu pendapat saya. Dan Anda kemudian yakin kalau misalnya tidak dilaksanakan Munas, maka konflik akan selesai? Lah, kita kan negara hukum. Hukum harus menjadi panglima dong. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ini ada peristiwa politik, kemudian harus selesaikan secara politik. Tidak semua peristiwa politik diselesaikan secara politik. Ini bukan peristiwa politik sebetulnya. Ini persoalan ketidakpuasan dari segelintir elit Partai Golkar yang tidak puas karena tidak bisa menjadi ketua umum, tidak bisa melawan Abu Rizal Bakri, tidak senang dengan Abu Rizal Bakri karena kepentingan pribadinya tidak tercapai. Ini sebenarnya peristiwa yang terjadi, gitu. Nah, kemudian melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan hasil Munas Bali. Nah, kebetulan ada oknum yang mendukung mereka sehingga mereka bisa menciptakan situasi seperti ini. Kalau ini kita tolerir, ini adalah bukan pendidikan politik bagi partai politik. Gitu. Oke, sementara partai politik kita menjadikan sebagai pilar demokrasi negara. Baik, saya akan ke Profesor Samsudin Haris terlebih dahulu. Ini jadi tampaknya masih panjang begitu ya, karena PR-nya ternyata masih banyak, karena tetap saja tidak ada pertemuan antara dua kubu ini, karena mereka masih masing-masing menilai bahwa mereka lah yang legitimate untuk menjadi Partai Golkar yang sesungguhnya. Iya, iya. Jadi dalam setiap konflik ada resolusi konflik. Nah, resolusi konflik itu bisa dicapai apabila kedua kubu, kedua pihak bisa saling mengalah, take and give. Nah, kalau situasi saling mengalah itu tidak ada, maka konflik itu tidak akan selesai. Dan ini tentu saja tidak menguntungkan. Saya sangat menyayangkan sebab bagaimanapun Partai Golkar ini kan aset bangsa kita, aset nasional. Nah, oleh sebab itu kita sebagai bangsa membutuhkan situasi politik yang kondusif, yang tidak gaduh, di mana semua partai politik memberikan kontribusinya. Nah, kalau ada keikhlasan, ketulusan untuk mengalah untuk masa depan Golkar, itu saya pikir suatu yang baik. Tidak semata-mata memandang secara hukum tapi tidak menyelesaikan masalah. Saya setuju bahwa negara kita berdasarkan hukum. Tapi jangan lupa bahwa penyelesaian yang sifatnya hukum itu bisa tuntas apabila didukung oleh pendekatan yang sifatnya politik. Iya, lalu kemudian apa Anda memprediksi yang akan terjadi pada Golkar ini? Karena Akbar Tanjung sendiri sudah mengatakan bahwa Golkar saat ini sudah terancam kondisinya begitu. Iya, kalau tidak ada yang saling mengalah, tentu sesepuh tokoh-tokoh senior Golkar mestinya terlibat. Ya, entah Pak Habibie katakanlah ya, kemudian Pak Yusuf Kalla dan Pak Yusuf yang Kalla lain-lain. sebenarnya kan sudah juga ikut membuat semacam Islam. Mungkin jauh-jauh lebih intensif ya dengan melibatkan tokoh-tokoh senior yang lain.
dan mendiskusikan apa solusi yang dianggap paling baik. Saya menduga solusi yang diusulkan itu juga sama, yaitu Munas yang sifatnya Islam. Sebab kalau tidak, Golkar ini akan terpecah belah dan sebagaimana yang kita lihat akan berkeping-keping menjadi partai-partai yang kecil. Sebagaimana yang kita lihat pada pemilu-pemilu sebelumnya. Oke, baik. Ini Pak Nurdin, Anda sudah mendengar penjelasan Profesor Samsudin Haris tadi menjelaskan bahwa Golkar akan terpecah-pecah. Nah, Anda tidak takut ini akan terjadi pada kenyataannya nanti bahkan pada saat pilkada juga tidak bisa ikut? Insya Allah hakul yakin Golkar tidak akan terpecah-pecah. Begini Pak Prof, dulu sebetulnya langkah politik itu yang disarankan oleh Pak Prof itu dilakukan. Jadi ketika sudah terjadi dualisme, waktu ditandai dengan adanya pendaftaran pagi oleh Munas Bali, kemudian sore oleh Munas Ancol, kalau tidak salah seminggu atau 10 hari setelah itu, kemudian kedua pihak, Pak ARB membentuk namanya tim 5, kemudian Agung Laksono tim 5, menjadi tim 10, mereka telah berkali-kali melakukan pertemuan, dan ada kesepahaman antara tim 10 itu 5 dari ARB, 5 dari Agung Laksono. Kesepahamannya adalah 3 poin kesepakatan waktu itu. Yang pertama, kedua belah pihak menghargai dan menempuh jalur hukum sebagai proses untuk menyelesaikan masalah. Itu kesepakatan pertama. Ini kan langkah politik nih. Ya, kalau andaikan kita ARB tidak mau mengalah, ya kita berpatokan saja bahwa Munas Bali itu adalah Munas yang sudah sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan ADRT. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Prof bahwa hukum tidak akan satu-satunya menjadi solusi. Hukum harus diiringi dengan langkah-langkah politik. Betul. Kami sudah melakukan itu, yaitu adanya tim 10, 5 dari ARB, 5 dari Agung Laksono. Nah, tim 10 telah bertemu dan menghasilkan 3 kesepahaman atau 3 kesepakatan. Yang pertama adalah sepakat untuk menyelesaikan masalah menempuh jalur hukum, menghargai keputusan hukum. Yang kedua adalah yang menang menghormati, menghargai yang kalah, kemudian yang kalah menghormati yang menang. Yang ketiga, kedua kubu sepakat untuk tidak membentuk partai baru dan tidak melakukan eksodus ke partai lain. Ini kesepahaman Pak Haris ini. Hanya memang ya mohon maaf dengan segala permohonan saya kepada kubu Laksono. Ini kubu Laksono tidak konsisten memelihara kesepakatan, tapi justru konsisten tidak konsisten melakukan penyimpangan gitu. Jadi itu kesepakatan itu, dan ini kemudian yang berjalan dengan sangat baik, proses hukum berjalan, dan begitu ada keputusan hukum mereka tetap aja tidak taat terhadap hukum. Jadi langkah-langkah politiknya bukan tidak dilakukan, sudah dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah bukan yang terakhir, kemudian waktu pilkada hampir semua orang mempersepsi bahwa Golkar tidak akan ikut pilkada. Nah, dengan adanya kebesaran jiwa Pak RB, kemudian dimediasi oleh Pak JK, akhirnya terjadi kesepakatan, bikin lagi tim 10 sehingga kita bisa ikut pilkada. Sekarang ini pun Pak JK telah mencari solusi. Solusi yang terbaik adalah itu kita menyelenggarakan Rapimnas. Nah, siapa pelaksana Rapimnas? Adalah DPP yang sah. Siapa DPP yang sah? DPP yang dipimpin oleh ARB dengan Idrus Marham. Dan kata siapa itu? Itu kata Pak JK. Nah, sehingga sekarang kita akan menyelenggarakan Rapimnas. Nanti Rapimnas yang akan menentukan Munasnya kapan. Rapimnas yang menentukan. Itu adalah sebuah sistem dalam internal Partai Golkar itu. Oke, jadi sudah ada kesepakatan dengan salah satu tokoh senior yaitu Yusuf Kala bahwa akan dilaksanakan Rapimnas dengan yang dipimpin oleh kubu ARB begitu ya Pak Nurdin ya? Kapan ini rencananya akan dilaksanakan? Betul. Nah, pertanyaannya apa? Insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 23 Januari. Oke, baik. Ini saya tanyakan dulu kepada Pak Haris di studio ini, Anda melihatnya apa yang akan terjadi pada sepanjang langkah itu ada upaya mengajak kubu yang lain, ya positif aja sih. Cuma jangan sampai kemudian dipersepsikan bahwa seolah-olah DPP hasil Munas Bali itu yang sah, padahal dua-duanya tidak dalam posisi sah saat ini, itu masalahnya. Jadi walaupun Kemenkumham sudah membatalkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta, tapi kan di sisi lain tidak mensahkan, tidak mensahkan DPP hasil Munas Bali, itu masalahnya. Oke, jadi tetap ini tidak juga menjadi jalan keluar yang sepanjang tidak mengajak pihak-pihak di kubu lainnya yang tengah bersengketa itu. Oke, apakah kemudian kalau kita melihat kondisi yang tidak jelas ini, apakah karena diakibatkan oleh ketidakberanian dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk mengeluarkan SK itu?
Tidak juga. Begini, jadi fungsi atau kedudukan pemerintah juga kan sebatas memfasilitasi. Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi. Oleh sebab itu, yang bisa dilakukan adalah bagaimana pihak-pihak yang berkonflik itu bisa menyelesaikan konfliknya. Kalau mengikuti undang-undang kan sebetulnya melalui mahkamah partai politik. Tapi kan tidak tuntas dulu. Nah, kemudian ditempuh jalur hukum. Tidak tuntas juga. Oleh sebab itu, bagaimanapun mesti kembali ke mahkamah partai politik. Mahkamah inilah yang kemudian mendesain, menyusun. Ini maaf ini Pak Prof, maaf ini saya salah dulu, maaf ya. Ya, Oke, ya. silakan, Pak Itu Nurdin. bukan tidak tuntas. Sebetulnya keputusan hukum sudah ada. Sebenarnya Pak, jadi begini, Kementerian Hukum itu sesuai dengan undang-undang tidak dalam kapasitas untuk menyatakan sah kepengurusan. Dia hanya deklaratoir. Kementerian Hukum itu hanya mensahkan pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik. Iya, betul, Bukan kewenangan Kementerian Hukum untuk menyatakan sah mengesahkan sah sebuah kepengurusan. Karena kalau kewenangan Kementerian Hukum mensahkan kepengurusan itu berarti Kementerian Hukum atasannya partai politik. Itu tidak benar itu Pak Prof. Iya, betul, Yang kedua itu. adalah bukan keputusan hukum tidak tuntas. Ya, sebetulnya sudah tuntas keputusan hukum, hanya pemerintah secara administratif belum mengeksekusi keputusan hukum tersebut. Kalau keputusan hukum mengatakan berlaku serta-merta, itu kan sebenarnya tuntas, sekalipun Kementerian Hukum maupun Agung Laksono melakukan upaya kasasi. Tapi kalau keputusan hukum berlaku serta-merta, harusnya secara administratif itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum. Itu yang belum. Nah, itu yang harus diselesaikan dengan secara politik dan secara administratif itu. Iya, jadi silakan mau komentar. Iya, yang dimaksud ya tindak lanjut administrasi itu. Bagaimanapun itu kan belum dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu artinya selama itu tidak dilakukan, tidak ada kepengurusan yang sah. Itu yang hendak saya katakan. Tidak ada kepengurusan yang sah, Pak Nurdin Halid. Ya, kita akan jeda sejenak. Kami akan lanjutkan perbincangan ini, pemirsa. Tetap bersama kami setelah usai jeda berikut ini.